warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dari Universitas Profesor Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari program studi pendidikan sejarah FKIP kelas 5B. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil observasi dari PLP kelompok kami melalui catatan-catatan ataupun wawancara-wawancara yang telah dilakukan. Pertama-tama bisa kita lihat bahwa memang dari observasi yang kami lakukan ada perubahan transisi yang dilakukan oleh sekolah dikarenakan kondisi pandemi. Dari yang sebelumnya aktivitas pembelajaran dilakukan secara offline menjadi intens online. Beberapa guru juga mengakui, bahkan kepala sekolah sekaligus murid-murid yang ada di sana mengakui bahwa kebijakan ini cukup sulit, mengingat ada keterpaksaan ketika kondisi pandemi yang sebelumnya offline jadi online. Kendala belajar terutama di kalangan siswa itu menjadi sangat sulit karena memang materi-materi yang diberikan atau yang dijelaskan melalui online itu membuat banyak siswa menjadi semacam tidak bisa memahami dan menelan materi secara keseluruhan. Di satu sisi kita juga melihat bahwa guru cukup kesulitan dalam menggait para siswanya, mengingat tidak bisa mengawasi secara keseluruhan maupun secara fokus tertentu terhadap siswa yang bermasalah. Guru hanya punya waktu sampai 1 atau 2 jam untuk mengawasi siswa, mengingat kondisi pembelajaran yang dilakukan secara online cukup sulit untuk diperhatikan. Selain itu, di satu sisi juga banyak sekali siswa-siswa yang memang dalam kondisi tertentu ekonominya itu rendah, sehingga mengharuskan mereka untuk tetap mengikuti sekolah online walaupun terkendala. Nah, masalah-masalah tadi itu diupayakan oleh sekolah sehingga hal-hal demikian tidak dapat terjadi lagi. Kebijakan pertama kali yang dilakukan sekolah dalam wawancara kami kepada kepala sekolah, pertama kami ingin bertanya, apa kebijakan sekolah ketika kondisi seperti ini? Apakah ada perubahan, tidak hanya secara teknis, tapi perubahan juga secara program, perubahan secara konsep dalam kegiatan belajar mengajar atau apapun? Sekolah menjawab dengan cukup tegas bahwa mereka juga harus secara terpaksa berubah sistem kegiatan belajar dan mengajar dari tadinya offline menjadi online. Hal ini menjadikan sekolah cukup tertekan, mengingat secara teknis banyak hal yang belum memang terjangkau, sebagai misal internet, alat komunikasi, media sosial, terutama untuk platform belajar, di mana sekolah belum sama sekali menyediakan itu. Mungkin ada website tentang sekolah, tapi untuk platform belajar seperti ruang kelas yang tersistematisasi itu masih belum dan cukup sulit. Begitu pula ada semacam kebingungan, mengingat kelas-kelas yang ada di sekolahan tidak digunakan secara komprehensif. Itu artinya ada dana yang harus
disingkirkan terlebih dahulu demi mengupayakan terciptanya pembelajaran yang fungsional. Nah, saya atau kami menelusuri atau bertanya terkait hal ini tentang bagaimana sekolah menggait mereka yang secara ekonomi berada di kelas bawah. Sekolah memberikan jawaban dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu seperti handphone kepada mereka yang memang tidak memiliki atau kesulitan dalam mengakses itu. Sehingga mau tidak mau ada sekitar 10 siswa atau 10 handphone yang didistribusikan kepada siswa-siswa yang secara ekonomi rendah. Kekhawatiran dari sekolah adalah bagaimana kalau handphone ini disalahgunakan. Terutama kita tahu sendiri, kaum milenial hari ini atau anak remaja hari ini sangat tidak bisa memaksimalkan potensi dari handphone. Khawatir fokus hanya pada game, tidak untuk sekolahnya. Sekolah akhirnya membuat sebuah kebijakan. Ketika ambil rapot, mereka harus mengembalikan handphone itu. Jadi ketika libur, sekolah atau murid tidak diperkenakan untuk menggunakannya sampai waktu nanti masuk awal semester. Ini artinya adalah bahwa memang sekolah membuat kebijakan yang sangat fungsional dan terkategorisasi terhadap lingkungan persekolahan dan kondisi para siswanya. Sebagai misal, dalam beberapa aspek, kepala sekolah menjelaskan banyak hal terkait keadaan yang memang harus memaksa mereka untuk tetap menjalankan beberapa hal yang sudah jadi rutinitas dalam keseharian. Tetapi ada beberapa rutinitas yang memang secara sengaja itu tidak bisa dijalankan karena memang kondisi tersebut tidak memungkinkan. Sebagai misal, rutinitas yang sering dijalankan adalah tadarusan, mengaji, baca Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk beberapa rutinitas yang memang sengaja tidak dijalankan mengingat kondisi yang sangat tidak memungkinkan adalah upacara hari Senin, upacara hari-hari nasional, dan lain sebagainya. Selain itu, kondisi sekolah juga memberikan ruang bagi para siswanya untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Dalam beberapa wawancara terhadap guru mata pelajaran sejarah, guru menjelaskan bahwa memang ada kesulitan dalam interaksi maupun membangun siswa yang interaktif mengingat kondisi seperti ini. Sehingga guru harus ekstra ordinary menjalankan tugasnya melampaui batasnya untuk menggait para siswa agar lebih mudah memahami materi yang diberikan. Siswa pun seperti itu. Ini artinya bahwa memang kesulitan itu menjadi batasan antara mereka dan siswa. Tapi kebijakan sekolah dalam membangun siswa yang interaktif itu patut diberikan aplaus. Wawancara dengan kepala sekolah menjelaskan banyak hal yang sangat mungkin membuat guru maupun siswa menjadi lebih ramah terhadap teknologi. Guru dibekali dengan berbagai macam pengetahuan dasar tentang teknologi sehingga implementasi terhadap
pembelajaran melalui teknologi menjadi lebih interaktif. Begitu pula dengan siswa. Sehingga akhirnya bisa disimpulkan bahwa memang sekolah yang saya atau yang kami kunjungi pada saat itu atau yang kami observasi pada saat itu layak untuk dikatakan lolos. Sebelumnya, mohon maaf, saya lupa menyebutkan sekolah yang menjadi titik observasi kami. Sekolah itu adalah SMA Muhammadiyah 4 di Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Dewi Sartika. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.